Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Anakku, maafkan ibu, ucap Ying Huan sambil melepaskan Lin Tian dari pelukannya. Lin Tian akhirnya bisa bernafas dengan lega, setelah ia dipeluk dengan sangat erat oleh Ying Huan sebelumnya. Meskipun dia datang dengan kloningannya saja, tapi bagaimanapun juga itu tetap adalah bagian dari tubuhnya sendiri. Jadi tentu saja, dia bisa merasakannya juga. Anakku, apakah ini hanya kloninganmu saja, ucap Ying Huan yang telah memperhatikan sesuatu yang aneh dari Lin Tian. Iya bu, aku belum bisa datang ke sini, karena di Istana Langit perlu beberapa hal yang harus aku kerjakan, jawab Lin Tian dengan jujur. Apakah kamu sudah menjadi Kaisar Langit yang baru? Tanya Ying Huan dengan kaget. Ying Huan agak terdiam sementara waktu, karena dia merasa anaknya tidak perlu menjadi Kaisar Langit yang baru, atau apalah yang namanya penguasa alam langit. Karena bagaimanapun juga dia mempunyai alam es, atau ayahnya yang juga mempunyai alam elemen untuk dia kuasai. Dan itu semua tidak terlalu memiliki tanggung jawab seberat Kaisar Langit. Ibu tenang saja, semuanya berada dalam kendaliku. Dan aku melakukan ini juga untuk keluarga kita, balas Lin Tian. Lin Tian yang mengerti apa isi pikiran ibunya ini, dia mencoba untuk menghibur Ying Huan. Setelah cukup lama dihibur dan dibujuk oleh perkataan manis Lin Tian, Ying Huan hanya bisa menghela nafas lemah menerima keadaan anaknya itu. Ibu, ada hal lain yang perlu kamu ketahui, tapi nanti akan ku beritahu. Namun untuk sekarang, mari kita lihat ayah dan ibu Ling dulu, ucap Lin Tian sambil melihat ke arah pertempuran besar yang lain. Dia melihat kalau ayahnya sudah hampir berhasil memenangkan pertarungannya, dan ibu Lingnya juga terlihat sudah membunuh musuhnya. Hanya saja, jenderal yang dilawan ayahnya itu telah berubah menjadi manusia setengah kelelawar. Mereka benar-benar telah berhasil melakukan hal itu, ucap Lin Tian setelah melihat pertarungan ayahnya tersebut. Lin Tian hanya tersenyum, dan mengeluarkan sesuatu dari tubuhnya. Itu adalah tombak yang diberikan oleh Lin Sang, sebelum dia pergi ke negeri langit. Tombak berwarna biru, dan juga memiliki simbol setiap elemen di ujungnya. Ini tombak elemen. Seru Ying Huan. Bahkan Ying Huan juga kaget, saat dia melihat tombak yang dipegang oleh Lin Tian itu. Karena bisa dibilang juga tombak Lindong sekarang adalah tombak yang dibuat olehnya, di masa dia berada di dunia dewa dengan menggunakan bahan-bahan yang langka di dunia dewa. Tapi tombak elemen ini sendiri adalah tombak yang dibuat secara murni, dari berbagai elemen kuat yang berada di alam langit. Bisa dibilang itu adalah senjata yang sama, atau bahkan lebih kuat dari tombak emas yang dimiliki oleh Lin Tian. Ayah, tangkap ini, ucap Lin Tian sambil melemparkan tombak itu ke arah Lindong. Lindong yang melihat tombak yang datang hanya bisa tersenyum. Setelah itu dia langsung menghancurkan tombak yang ada di tangannya, dan langsung meraih tombak biru itu dengan tangan kanannya. Saudaraku, sudah lama tak berjumpa, ucap Lindong. Seketika saja tombak biru itu merespon apa yang dikatakan Lindong, itu dengan cara bergetar untuk sesaat. Melihat hal itu Lindong semakin tersenyum lebar, karena akhirnya dia bertemu lagi dengan saudara seperjuangannya yang telah lama tidak bertemu. Ayo, mari kita tunjukkan kekuatan gabungan kita, ucap Lindong. Bas. Seketika saja tombak biru itu bergetar, dan energi berwarna biru menyelimuti Lindong yang secara langsung. Lalu mengubah rambut Lindong menjadi biru gelap dengan mahkota di kepalanya, dan simbol berbentuk tombak di keningnya. Teknik tombak ke-8, penyatuan elemen, ucap Lindong. Tombak elemen bergetar setelah diangkat olehnya, dan 8 bola aneh muncul di atas tombak itu yang mewakili setiap elemen yang ada. Lin Tian yang melihat teknik serangan milik ayahnya ini menjadi kaget, itu dikarenakan tekniknya ini hampir mirip dengan teknik serangan yang dia punya. Aku tidak menyangka, kalau ayah juga bisa melakukannya, ucap Lin Tian sambil tersenyum kecut.
Dia baru sadar sekarang, ternyata kalau teknik yang dia miliki ayahnya ini juga bisa dilakukannya. Ini membuat dia salut dengan ayahnya, dan juga penasaran di tingkat apa yang telah dicapai ayahnya dulu. Sampai-sampai Kaisar Langit menghormatinya, bahkan bayi kecil juga ada sedikit ketakutan saat melawan ayahnya dulu. Maaf ya, karena anakku sudah ada di sini, jadi mari kita akhiri dengan segera. Musnahlah, ucap Lindong sambil melemparkan ke-8 elemen itu, ke arah jenderal setengah kelawar itu. Cih, jangan menghayal, balas jenderal itu. Wajah sang jenderal langsung ketakutan saat merasakan energi yang ada di setiap bola elemen itu. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk melindungi tubuhnya, dari serangan 8 bola elemen tersebut. Karena dia sendiri juga yakin, kalau tidak ada waktu untuk menghindari serangan itu. Setelah 8 bola itu mendekati jenderal setengah kelelawar itu, bola tersebut langsung meledak dan mengeluarkan setiap elemen yang berbeda. Bang bang bang. Ledakan gabungan 8 elemen ini membuat jenderal kelelawar itu tidak dapat menahannya, dan membuat tubuhnya perlahan-lahan hancur oleh ledakan gabungan itu, sebelum tubuhnya menghilang menjadi abu. Ayahku memang sangat kuat, ucap Lin Tian saat melihat serangan ayahnya tersebut. Lindong hanya tersenyum saat menatap anaknya itu. Meskipun dia adalah orang yang acuh di luarnya, tapi jika itu untuk keluarganya, dia tentu saja tidak bisa acuh juga. Dan penyesalan yang ada padanya selama ini adalah, dia tidak mempercayai Lin Tian saat dulu dia melakukan itu. Hatinya terasa sakit karena merasa bersalah, dan meragukan anak kandungnya sendiri yang seorang diri berjuang melindungi dunia dewa ini. Dan dia dengan orang lain menyalahkan anaknya, karena telah melakukan sesuatu yang kejam kepadanya saat itu. Wush! Nak, maafkan ayah, ucapan pertama yang keluar dari mulut Lindong saat mendekati Lin Tian. Ayah, itu adalah masa lalu, dan aku tidak pernah menyalahkan ayah ataupun ibu, jelas Lin Tian dengan senyum lembut saat menatap ayah dan ibunya itu. Tapi tetap saja nak, balas Lindong. Sudahlah ayah, aku akan memberitahumu satu hal yang agak memalukan. Apakah ayah ingin tahu apakah hal itu, dan aku juga akan memberitahu ibu, ucap Lin Tian sambil menatap kedua orang tuanya. Apa itu? Tanya keduanya secara serentak. Lin Tian memberitahu kelakuan neneknya, dan juga dua sepupunya kepada Lindong dan juga Ying Huan Huan. Awalnya Ying Huan Huan dan Lindong sedikit tidak tertarik, tapi semakin mereka mendengarkannya, semakin malu mereka berdua saat membayangkan kelakuan keluarga mereka. Haduh, jika aku kembali aku akan menghukumnya. Pasti. Dan juga gadis kecil ini, mereka juga berani melakukan hal memalukan seperti itu. Ucap Lindong telah memutuskan nasib Ming Bier dan juga Lin Xin setelah bertemu. Dua keponakanku itu ternyata nakal juga ya. Sepertinya aku harus bicara baik-baik dengan kakakku itu, ucap Ying Huan Huan dengan tersenyum. Tapi Lin Tian juga tahu, kalau ibunya sedang marah sekarang ini. Dan dia dalam hatinya hanya bisa diam-diam berdoa, agar pamannya bisa selamat dari amarah ibunya. Anakku, tadi apa yang ingin kamu katakan kepada ibu? Tanya Ying Huan Huan sambil melihat kalau semua pertempuran di sana sudah mulai berakhir. Apakah aku tadi mengatakan sesuatu seperti itu? Tanya Lin Tian dengan agak kebingungan. Tadi kamu mengatakan itu kepada ibu, balas Ying Huan Huan. Suami, saudari Ling sudah bangun, ucap Seng Chuer dari jauh sambil melambai ke arah Lin Tian dengan Ling Suer di sisinya. Suami, Lindong dan Ying Huan Huan menatap Lin Tian dengan mata penuh makna. Ini, ibu, kamu mempunyai dua menantu lagi yang ada di alam langit. Satunya wanita itu, dan yang lainnya berada di alam langit bersama Suanyin, jelas Lin Tian dengan terbata-bata. Kamu, seru ibunya dengan kesal. Aduh, ibu, sakit-sakit. Telinga Lin Tian ditarik kuat oleh Ying Huan Huan, karena dia kesal dengan kelakuan anaknya itu. Kenapa kamu malah mempunyai istri lain lagi? Apa dua istri masih kurang puas, sehingga kamu menambah istri lagi? Tanya Ying Huan Huan yang sekarang sudah menjelma menjadi seorang ibu.
Ibu, ampun. Aku salah, ucap Lin Tian yang tidak bisa apa-apa di tangan Ying Huan. Kenapa kamu seperti ini? Ayahmu saja tidak pernah mau melakukan hal seperti itu. Kamu ini nurunin siapa? Ying Huan terlihat mengeluh dengan sikap anaknya yang agak tidak terkendali itu. Itu bukannya karena aku tidak mau, tapi kamunya yang akan memukul wanita lain yang berani mendekatiku. Jadi bagaimana mungkin ada wanita yang mau mendekatiku, jika ada wanita galak sepertimu? Ucap Lindong dengan suara kecil. Apakah kamu mengatakan sesuatu tadi? Tanya Ying Huan sambil menatap Lindong dengan tatapan yang tajam. Oh, tidak kok, anakku, kamu harus menjelaskan semuanya kepada ibumu ini. Ayah tidak dapat membantumu, ucap Lindong yang mencoba menghindari Ying Huan, itu agar Ying Huan tidak memarahi dirinya. Ayah, kamu. Lin Tian tidak percaya kalau ayahnya bahkan memalingkan wajahnya darinya, dan dia malah berbalik mendukung ibunya. Wush! Suami, Seng Chuer dan Ling Suer muncul di depan Lindong dan juga Ying Huan, dan setelah itu Ling Qingzu juga muncul setelah mereka. Itu adalah ibu mertua Huan dan ibu mertua Qingzu, dan yang ini adalah ayah mertua Lindong, ucap Ling Suer yang memperkenalkan Ying Huan, Ling Qingzu, dan juga Lindong kepada Seng Chuer. Salam ibu mertua, salam ayah mertua, ucap Seng Chuer dengan hormat. Melihat keanggunan dan kelembutan Seng Chuer, ini membuat Ying Huan yang tadinya marah kepada Lin Tian, kini malah berbalik dan dengan lembut tersenyum kepada Seng Chuer. Ternyata namamu keluargamu adalah Seng. Apakah kamu dari keluarga ibuku? Tanya Ying Huan dengan lembut. Aku adalah anak dari tetua agung alam kehidupan ibu mertua, jawab Seng Chuer dengan suara lembut dan polos. Jangan pakai mertua dong, lebih baik panggil ibu saja. Benarkan saudari Qingzu, ucap Ying Huan sembari melihat ke arah Ling Qingzu. Itu benar. Panggil saja kami dengan sebutan Ibu Ling atau Ibu Ying saja. Karena itu lebih baik dan enak didengar, tambah Ling Qingzu yang setuju dengan ucapan Ying Huan. Akhirnya keempat wanita itu menjadi lebih akrab, bahkan sangat akrab sampai-sampai membuat Lindong dan Lin Tian tercegang, dan ini membuat rahang mereka hampir jatuh. Ayah, aku tidak tahu kenapa ibu menjadi seperti itu. Padahal dia sangat marah padaku, tanya Lin Tian yang tidak berdaya saat melihat perubahan sikap ibunya itu. Jangan tanyakan itu kepada ayah. Kamu harusnya sudah tahu, kalau wanita itu sangat sulit untuk ditebak. Bahkan ayahmu yang telah bersama dengan kedua ibumu selama ini pun, ayah sendiri masih bingung dengan sikap mereka, jawab Lindong yang juga benar-benar tidak mengerti dan salut dengan sikap seorang wanita. Sepertinya perang sudah berakhir, ucap Lindong sambil memandang ke tempat pertempuran yang sekarang sudah selesai. Lin Tian juga mengangguk sambil melihat ke arah yang sama dengan Lindong. Tapi dia sedikit menghela nafas dengan lega setelah semua, dan dia juga dapat merasakan kalau korban dari dunia dewa tidaklah sedikit. Kalian berdua di sini saja, aku akan membawa menantu kecilku kembali ke rumah dulu, ucap Ying Huan kepada kedua pria, yang sekarang terlihat bodoh saat menatap para wanita itu. Nak, lain kali kamu harus ajak ayahmu untuk bersenang-senang, ucap Lindong. Jika ayah benar-benar ingin bersenang-senang, maka lebih baik ayah ikutlah bersama para berandalan itu, jawab Lin Tian sambil tersenyum kecut kepada ayahnya. Mereka hanyalah berandalan amatiran, dan bukan berandalan yang sejati. Ayah tidak ingin terlihat sama dengan mereka, balas Lindong. Lindong tentu saja tahu siapa berandalan yang dimaksud oleh Lin Tian. Tapi dia hanya tahu 4 berandalan saja, dan tidak tahu kalau sekarang di alam langit berandalan itu sudah menambah anggota mereka. Apalagi di antara anggotanya, itu ada juga adik Lindong sendiri di sana sebagai pemimpin generasi tua berandalan. Wush! 2 sosok muncul di depan keduanya, dan tentu saja itu adalah Kaisar Chu dan Kaisar Xiao. Mereka senang melihat Lin Tian telah kembali dengan selamat, dan juga meminta maaf atas kesalahan mereka dulu yang meragukan tindakannya.
Lin Tian tidak peduli dengan masalah itu, dan mencoba meyakinkan mereka untuk tidak memikirkan hal itu lagi. Dan setelah tak berselang lama, itu semakin bertambah banyak para pemimpin, kepala keluarga, dan berbagai raja yang juga datang mendekati Lin Tian, untuk meminta maaf atas kelancangan mereka dulu terhadapnya. Sekali lagi, Lin Tian mencoba membujuk mereka agar tidak memperdulikan masalah itu. Untung saja ayahnya membawa mereka semua kembali ke ibu kota sekte seni bela diri, dan memerintahkan beberapa pasukan untuk membersihkan medan perang. Di jalan Lin Tian bertemu dengan pamannya Bing Yang, dan dia juga sangat bahagia bisa melihat Lin Tian lagi. Begitu juga dengan Lin Tian, yang sama senangnya bisa bertemu pamannya lagi. Dan dia juga menanyakan keadaan ibu, serta ayah angkanya kepada Bing Yang. Setelah Lin Tian mendengar kalau ibunya depresi dan jarang keluar, hati Lin Tian menjadi sakit. Dia berjanji setelah ini akan pergi ke Sekte Langit untuk bertemu dan meminta maaf kepada ibunya, karena dia telah membuat ibu angkatnya khawatir selama ini. Sedangkan untuk ayahnya, dia sekarang membantu di sisi lain dalam pertempuran ini. Tapi karena semua pertempurannya telah berakhir, jadi dia pasti akan bertemu dengan ayahnya lagi di Sekte Seni Bela Diri juga. Benar saja, setelah sampai di Sekte Seni Bela Diri di mana semua pemimpin berkumpul, dia bertemu dengan ayah angkatnya Lin Hao, dan langsung memeluk Mia dengan erat sambil menangis. "Ayah senang sekali kamu baik-baik saja," ucap Lin Hao sambil terus-menerus mengusap kepala Lin Tian. "Ayah, aku baik-baik saja. Dan aku tidak sepertimu. Lihatlah, betapa kurusnya kamu," ucap Lin Tian saat melihat badan ayahnya sedikit lebih kurus jika dibandingkan dengan yang dulu. "Hahaha, benar yang dikatakan An-Er saudara Hao, kamu harus lebih banyak makan agar berat badanmu tidak terlalu menyusut," ucap Lin Dong kepada Lin Hao. Saat Lin Tian menghilang, dia juga memiliki pikiran sama sebagai seorang ayah. Mendengar ucapan Lin Tian, ini membuat Lin Hao tersenyum. Dan dia juga berjanji, untuk menjaga kesehatannya mulai dari sekarang di hadapan Lin Tian. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.